Jesus name. Amin. Shalom semua, silakan duduk. Kita lanjutin seri kita. Bulan ini judulnya Real Christianity, kekristenan yang sebenarnya. Saya review sedikit bagian pertama dari seri kita. Ini ada 3 minggu aja, 3 bagian. Ya, semuanya tersedia di YouTube gereja kita. Ya, gereja kita juga lagi dalam proses pembuatan website. Jadi nanti semuanya akan serba online, saudara. Dan mungkin kita akan mesti buka booth kali di depannya. Buka booth buat siapapun yang, saya tapi nggak punya Facebook, saya udah umur 103, masa saya mau bikin Facebook sekarang gitu kan. Kayak kita mesti bantu di depan, mungkin ada booth pakai laptop, ada online wifi bikinin Facebook atau apapun itu, kita akan bantu. Karena nggak bisa dipungkiri, bisa dibilang orang bilang dunia maya itu tidak nyata, tapi sebagian besar orang lebih aktif di sana dibandingin di dunia nyata. Ya, dan kita harus jemput bola, kita harus ke sana. Dan bagian pertama waktu kemarin saya ingetin aja, Christianity atau real Christianity, kekristenan yang sesungguhnya, more than religion, it's a relationship, lebih dari agama, lebih tepatnya kekristenan harusnya disebut sebagai hubungan. Ya, hubungan sama Tuhan, dan itu yang bagian pertama. Karena ketika manusia berdosa, yang putus, yang hilang bukan agama, tapi hubungan. Di Taman Eden belum ada agama. Ya, yang ada cuma Tuhan, kita dalam hubungan yang harmonis. Tapi itu hubungan itu terputus. Makanya ketika Yesus datang, dia nggak bawa agama baru. Ketika Yesus datang udah ada beberapa agama yang cukup established. Ya, jadi akan ada agama-agama yang menurut tahunnya kayaknya lebih tua dari kekristenan, memang ada. Kayaknya bukan tentang agama, Yesus nggak datang bawa agama baru, Yesus datang membawa hubungan, memulihkan hubungan yang terputus itu sejak hari pertama. Ya, di hari pengorbanannya, ketika Bapaknya memalingkan wajahnya dari dia dan dunia teriak salibkan dia di situ. Ketika kayaknya hubungan Yesus dengan Bapaknya terputus hanya untuk beberapa hari, dan hubungan kita yang setelah dari dulu terputus dipulihkan lagi. Ya, dan kita merayakan kebangkitan Kristus, artinya dia menang lewat Paskah. Dan sampai hari ini saya pun nanti sore masih ada khotbah Paskah, saudara, masih ada 2 lagi. Dan saya percaya Paskah itu harus dirayakan setiap hari. Ya, karena tidur itu saudara sepupunya mati sebenarnya. Jadi kalau hari ini saudara masih bangkit, masih bangun, kita mesti menghidupi kebangkitan Kristus. Artinya kalau kemarin kita kalah, hari ini jangan sampai kalah. Ya, ada kemenangan yang tersedia. Ya, bagian kedua dari real Christianity adalah real Christianity atau kekristenan yang sebenarnya more than ideology, it's a theology. Okay. Ideologi adalah pikiran manusia, pendapat manusia tentang apapun. Jadi nggak tepat kalau istilah teologi disebut sebagai pandangan manusia tentang Tuhan. Enggak, itu bukan teologi. Teologi adalah Tuhan memperkenalkan dirinya, pandangan Tuhan tentang dirinya sendiri. Ya, kayaknya secara bahasa ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, teo dan logi. Ideologi adalah manusia, pendapat manusia tentang sesuatu, pandangan. Ya, tapi teologi nggak cocok disebut sebagai pandangan manusia, karena ini bicara tentang Tuhan. Ya, kalau cuma pandangan manusia, kalau Kristen hanya salah satu ideologi dari sekian banyak ideologi kita yang kita punya, cuma agama, bukan relationship. Karena relationship sangat sangat bergantung dari pribadi yang kita lagi punya hubungan dengannya membuka diri sehingga kita bisa mengenal dia. Ya, relationship sangat penting adalah pengenalan. Bukan cuma sekedar tahu, tapi sungguh-sungguh mengenal. Dan tanpa Tuhan membuka diri, kita gak bisa mengenal dia sepenuhnya. Karena kita terbatas, jalan dia di atas jalan kita, pikiran dia tidak, kita gak nyampe. Ya, makanya ada pandangan-pandangan kayak agnostik. Agnostik itu beda sama ateis. Ya, ateis itu gak percaya Tuhan ada, agnostik percaya Tuhan ada tapi gak nyampe. Terlalu jauh jaraknya antara Tuhan dengan kita. Tapi Kristus mengatasi jarak itu. Ya, dia turun dari sorga. Jadi sama kayak kita, biar kita bisa mengenal Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 5 kita lihat perbedaan antara ideologi dan teologi. Kekristenan yang sejati bukan ideologi tapi teologi.
bahkan saya berani bilang real theology. 2 Korintus 10 ayat 5. Kita lihat ayat ini pelan-pelan saudara, karena akan sangat terlihat perbedaannya di sana. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang apa? Pengenalan akan Allah. Jadi dibilang apa yang menentang pengenalan akan Allah? Keangkuhan manusia, kesombongan kita. Kami menawan segala apa? Pikiran. Jadi apa keangkuhan manusia? Manusia paling angkuh di mana? Di sini. Keangkuhan kita, ideologi kita yang kita pikir cukup kuat, cukup pintar, cukup logis. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya bisa dibaca di sana bahwa keangkuhan manusia adalah keangkuhan, lebih tepatnya pikiran manusia. Ya, keangkuhan manusia dan disebut, makanya kita menawan segala pikiran karena keangkuhan kita ada di situ, dan menaklukkan pikiran kita sendiri. Menaklukkannya kepada siapa? Kristus. Yang jelas melampaui pikiran kita. Jadi bilang Tuhan itu sebenarnya benar-benar di atas kita, sehingga kita nggak bisa masukin dia dalam sesuatu. Kita kategoriin, kita batasin di dalam agama. Nggak bisa. Tuhan itu di atas. Dan Kristus membuktikannya. Ya, ketika dia berkhotbah, ahli Taurat dan Farisi, orang-orang yang tahu Alkitab luar dalam, hafal mati, bingung karena pengajaran Yesus lebih tinggi dari itu. Enggak di luar itu, artinya bukan sesuatu yang enggak tertulis, tapi dalam. Mereka enggak nyampe sana. Dan mereka bingung. Lebih jauh lagi, bahkan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang benar-benar enggak manusiawi dalam tanda kutip. Makanya namanya mujizat. Ya, kalau itu masuk akal itu bukan mujizat. Ya. Saya ulang lagi, kami mematahkan setiap siasat orang. Lihat, disebutnya siasat orang, ideologi, ya, keangkuhan pikiran manusia disebut siasat orang, itu buatan manusia sendiri. Ya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi selalu semua ideologi yang ada di dunia ini selalu punya kecenderungan untuk seolah bilang gini, Yesus itu salah. Itu aja. Semuanya ngelawan kekristenan. Gak ada satu agama pun yang paling dilawan di seluruh dunia. Ideologinya atau pandangannya yang paling ditentang selain Kristen. Selalu diserang. Karena apa? Kristen punya kategorinya sendiri. Ini kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, real Christianity it's, bahasa Inggrisnya antithetical. Ya, semua agama itu identical. Identical itu artinya mirip-mirip. Sama, kurang lebih itu kayak gitu. Ya, upaya manusia dengan kebaikannya, menumpuk kebaikannya untuk mencapai Tuhan. Semuanya gitu, identical, apapun agamanya. Ya, sama, mirip-mirip. 11-12, makanya orang selalu bilang, ya kan Tuhannya satu, agamanya aja beda-beda, ini kan cuma cara kita doang yang beda. Kan Tuhannya ujung-ujungnya satu kok, makanya kenapa banyak orang punya pandangan gitu, karena kalau mereka melihat secara dengan mata terbuka, mirip. Sempurna yang kau puja dan ayat-ayat yang kau baca tak kurasa berbeda. Kita bebas untuk percaya lagunya Bara Suara. Padahal kalau kita baca ayat kita sungguh-sungguh, ayat firman Tuhan, tak kurasa berbeda gimana? Sangat berbeda. Lain. Kekristenan yang pertama, it's antithetical, atau saya menyebutnya sebagai anomali, sama, tiba-tiba ada yang lain sendiri. Di tengah semua yang sama, tiba-tiba ada yang lain sendiri. Nah itu dia. Antitesis, antithetical, berlawanan sama semua yang lain. Ya, berlawanan dalam hal apa? Kristenan menonjol dalam hal ini. 1 Yohanes 4 ayat 10. Namanya rescue. Rescue, 1 Yohanes 4 ayat 10. Semua agama punya kecenderungan untuk gini. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, mentalnya.
Do this, don't do that. Oke, give this, memberikan ini, lakukan ini, jangan lakukan itu. Karena saya bisa selamat sendiri. Kalau saya beribadah, kalau saya berdoa, kalau saya beramal, ya, saya bisa masuk surga. Bentuknya self-help. Tapi kekristenan mengajarkan sesuatu yang berbeda, mengajarkan tentang rescue. Kita diselamatin, bukan menyelamatkan diri sendiri, tapi diselamatkan, rescue. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan this is the rescue, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Semua tim penyelamatan pasti diutus, dikirim, rescue, datang. Antithetical, nggak identical sama sekali, sangat berlawanan sama yang lain. Yang lain selalu tentang berusaha menyelamatkan diri sendiri dari bawah ke atas, tapi kekristenan tentang yang dari atas turun ke bawah, for the rescue. Bukan menyelamatkan tapi diselamatkan, dan itu sangat berlawanan. Real Christianity is antithetical. Karena more than ideology, it's a theology. Lebih dari pikiran manusia, pendapat manusia. Tapi tentang Tuhan yang memperkenalkan dirinya. Yang kedua, real Christianity disebutnya it's counterintuitive. Saya bilangnya, ya hampir bisa dibilang unhuman, nggak manusiawi. Nggak manusiawi. Kalau yang lain masih agak-agak manusiawi perintahnya, tapi yang ini sangat berlawanan sama semua kecenderungan di dalam diri ini. Kalau emang kekristenan bikinan manusia, pasti akan sedikit banyak sesuai sama keinginan kita. Bener gak? Itu kan ciri-cirinya ideologi tuh, pandangan-pandangan yang hampir mirip, lebih kayak bukan kebenaran tapi pembenaran. Kayak kita berusaha membenarkan hasrat-hasrat yang ada. Makanya pandangan-pandangan baru terus bermunculan sampai hari ini. Ya. Pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang didasarkan oleh semua aspek manusiawi dalam diri kita. Tapi kekristenan, it's counterintuitive, hampir bisa dibilang unhuman. Berbicara tentang apa? Yang pertama, antithetical, nggak identik, berlawanan karena berbicara tentang rescue, bukan menyelamatkan tapi penyelamatan, diselamatkan. Yang kedua, counterintuitive, kenapa? Nggak manusiawi, kenapa? Karena berbicara tentang kasih. Jujur, kasih itu divine. Manusia kalau bicara kedagingan kita, bicara mau jujur, kita nggak akan berani dan nggak akan mau mengasihi siapapun. Karena kasih itu taruhan terbesar dalam hidup ini. Makanya nggak banyak yang berani. Taruhan terbesar. Ya, kalau kita mengasihi seseorang, kita punya kecenderungan untuk takut jangan-jangan dia nggak mengasihi kita, atau jangan-jangan dia manfaatin saya doang, atau jangan-jangan dia menyalahgunakan, menyia-nyiakan. Jadi orang takut. Kata C.S. Lewis namanya sindrom takut sakit hati. Jadi karena takut sakit hati, hatinya dimasukin di kotak, terus dikubur dalam tanah, biar gak pernah ada yang nyentuh dan gak bakal pernah sakit. Dalam satu bukunya yang benar-benar satir, dia bilang tapi coba deh berapa tahun kemudian coba buka tuh kotak, keluarin hatinya, dan hatinya percaya atau enggak, walaupun gak ada yang pernah menyentuh dan gak pernah ada yang menyakiti, hatinya juga mati. Karena hati dirancang untuk mencintai, mengasihi, seberapa besar resikonya, seberapa besar taruhannya untuk mengasihi. Makanya dia juga yang bilang, C.S. Lewis, to love is the bravest act of the soul. Untuk mengasihi adalah tindakan dari jiwa yang paling berani. Tindakan paling penuh resiko dari jiwa untuk percaya, untuk mengasihi, menyerahkan diri karena kasih akan buat seorang menyerahkan dirinya, rela berkorban. Dengan ada kemungkinan nggak mendapat seperti yang diberikan. Tidak terbalas, bertepuk sebelah tangan. Makanya love is pretty much unhuman. Sejujurnya. Counterintuitive. Manusia cenderung like tapi
almost never love. Kita nggak love everything, we like everything. Kayak I love basketball, itu lebih tepatnya I like basketball, bukan I love basketball, no. Yep. I love music. Nggak, I like music, you're not loving music, you liking music. Kita hanya love beberapa orang, nggak banyak. Makanya kita beberapa cuma berteman, tapi nggak benar-benar love. Tapi di dalam gereja khususnya, tubuh Kristus, kita diajar untuk mengasihi orang lain seperti diri sendiri karena kita satu tubuh. Penggambaran dalam pernikahan, gak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, jadi gak mungkin ada KDRT dalam rumah tangga Kristen. Gak mungkin. Bicara tentang love, kita pasti tahu salah satu perintah-perintah paling, bahasa kerennya apa ya, absurd adalah Lukas 6 ayat 27-31. Every single command, ya, setiap perintah Yesus di Lukas 6 ayat 27-31 semuanya counterintuitive, semuanya unhuman. Ketika dibaca hampir pengen ketawa. Kan bilang kayak, mana bisa, mana mungkin ada orang yang bisa kayak gitu. Lukas 6 ayat 27-31. Sepanjang saya hampir 3 tahun di sini, saya rasa ini paling sering dibaca. Ya enggak? Kasihilah musuhmu. Coba kalau iseng nonton di YouTube-nya. Semuanya berapa sering saya buka ini. Sering banget. Lukas 6 sama 1 Yohanes 4 ayat 10 yang tadi. Bukan inilah kasih itu, this is love. Ya kalau bisa dibilang hampir kalau direnungin ya sepanjang sejarah gereja, kalau direnungin khotbah yang paling sering muncul pasti love sama satu lagi grace. 2 itu paling sering muncul. Kenapa? Itu paling menonjol. Karena itu yang paling counterintuitive. Grace adalah yang kita rindukan dan love adalah yang sebenarnya harus kita lakukan tapi kita terlalu takut. Lukas 6 ayat 27-31. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Yesus, karena gak banyak yang mendengarin dia, khususnya ketika perintahnya mulai absurd dan gak masuk akal kayak gini. Perintah-perintahnya mulai gak manusiawi. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ini eksklusif karena cuma buat mereka yang mau dengerin Yesus. Aku berkata, kasihilah musuhmu. Come on. Dimulai dari sini aja kita langsung kayak pengen shutdown dan yeah right, gimana caranya. Dulu dia mitra bisnis ayah, kita dulu begini, hopeng. Kalau nggak tahu tanya sama sebelahnya yang tahu. Dulu tuh gini, kita tuh wah deket banget. Ya, tapi itu dulu ketika masih sayang-sayangan, masih kompak, masih nyambung. Tapi ketika dia berkhianat, saya benci dia. Dan ketika saya benci dia, dia punya status berubah dari teman atau dari mitra jadi musuh. Musuh itu adalah seorang yang kita benci, dulunya kita kasihi mungkin. Ya. Jadi kita dulu hopeng, kita dulu mantan apapun itu, mantan teman kayak, mantan pacar kayak, ya kan. Tapi itu dulu pas masih sayang-sayangan, sekarang udah enggak, udah jadi musuh. Kenapa? Karena saya udah nggak mengasihi dia. Orang kayak gitu ngapain dikasih? Lihat, kasihilah musuhmu, hampir bisa dibilang kata yang membunuh dirinya sendiri. Kayak kalimat yang nggak masuk akal, bahkan nggak manusiawi sama sekali. Dan Yesus doang yang pernah ngomong ini. Yesus doang pertama kali ngomong ini dan orang langsung semuanya bingung semua. Gimana caranya? Artinya kita nggak boleh punya musuh. Bahkan orang yang memusuhi kita pun harus kita kasihi. Kan nggak masuk akal, counter intuitive, unhuman. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Come on, kalau mau jujur, ya kan? Kita kan punya kecenderungan untuk kayak ya nggak membenci orang itu sih, cuman ya udah nggak usah mengasihi dia, ngapain sih? Ya, ngapain sih berbuat baik sama orang yang kayak gitu? Udah jelas dia benci sama kita, ngapain kita berbuat baik sama dia? Masih banyak orang lain kok. Ya. Paling kalau saya berbuat baik ke dia karena dia benci saya, semua yang saya lakukan paling salah di mata dia. Benar nggak? Ya kan? Orang yang benci sama kita mau berbuat baik juga percuma karena semua yang kita lakukan pasti salah karena udah benci. Lensanya udah rusak. Dia akan melihat segala sesuatu sebagai kotor. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ada yang kayak gitu, saudara? Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ada?
Orang yang dibully terus tiba-tiba tumpang tangan temennya yang ngebully dia, terus Tuhan berkati dia Tuhan. Dia gak tahu apa yang dia perbuat, buat dia berhasil sekolahnya. Temanku ini Tuhan, biar semua yang dia cita-citakan tercapai. Ada yang kayak gitu? Habis dibully terus langsung doain temennya gitu? Kalau ada masuk TV pasti. Ada gak orang Kristen yang kayak gitu? Mestinya ada. Mestinya ada. Ada gak orang Kristen yang kayak Yesus ketika dia lagi disalib bilang, Bapa ampuni mereka, mereka gak tahu yang mereka perbuat. Yesus lagi disiksa, bukan cuma dibenci, dianiaya, dan dia berdoa di depan semua yang menganiaya dia. Dia doain mereka semua. Unhuman. Counterintuitive. Intuitif. Yang sesuai intuisi itu yang mana? Ya kan? Kalau ada orang yang mengutuk kita, kita pasti cenderung pengen ngebully balik, benar? Kalau dia ngebully kita, benar gak? Gitu langsung gitu. Abis itu gak tahu apa tuh. Nya abis itu apa saya gak ngerti. Pokoknya udah duluan, bawaannya kayak, oh lu pikir? Gitu. Lu pikir gue gak bisa balas? Bisa, cuma gak boleh. Sama Yesus. Ya kan pokoknya gitu. Tuh artinya gitu. Mau balas sebenarnya, cuman kayak aduh. Dodo ya kan? Nado. Dodo kasihan gitu. Kita kalau ngeliat orang jahatin kita bawaannya pengen mengasihani, benar? Bukan mau membenci, dulu sih pengen membenci balik kayak, oh lu pikir lu doang ya bisa. Tapi sekarang langsung kayak, aduh kasihan juga ya, dia nggak tahu apa yang dia perbuat, lepaskan pengampunan secepatnya. Kalau enggak hari kita akan dipengaruhi dari tadi pagi hampir serempet spionnya itu doang tuh. Sepanjang hari habis sukacita cuma gara-gara itu doang. Itu baru hampir, apalagi keserempet. Seminggu sukacitanya nggak ada, gara-gara spion doang. Apakah sukacita kita semurah itu? Apakah kita taruh sukacita kita di sana? Ya saya pernah tulis kalau orang cuma bersukacita ketika dia lagi punya duit, artinya sumber sukacitanya dia adalah duit, bukan Yesus. Tapi kita orang Kristen nggak kayak gitu. Kita kalau bisa dibilang agama, saya nggak setuju dibilang agama. Ya satu-satunya agama yang berbicara tentang pribadi, bukan tentang peraturan. Kristenan, semua tentang Yesus. Bukan apa tapi siapa. Bukan boleh atau enggak tapi buat apa dan buat siapa. Kita selalu pikirin itu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Berbicara tampar menampar, saudara. Saya jujur mendingan ditonjok. Karena kalau ditampar itu mengandung penghinaan. Benar, makanya Yesus dibilang ditampar, bukan ditonjok. Bukan dipukulin tapi ditampar. Tampar itu bentuk penghinaan, slap. Bahkan ada budaya-budaya tertentu kayak mungkin Inggris atau apa yang zaman dulu. Tampar pakai sarung tangan. Sarung tangan dilepas, tapok. Itu tuh lebih nyebelin lagi. Karena yang nampar aja nggak rela megang mukanya yang ditampar, tuh nggak. Jadi pakai sarung tangan dilepas, pegang. Itu dia. Itu penghinaan paling parah. Dan di sini berbicara bukan hanya dipukul, tapi kita dihina, dan itu bentuk penghinaan di depan umum. Ya. Saya mendingan ditonjok, jujur, daripada ditampar. Tapi kalaupun ada yang menampar kita, nampar pipimu yang satu, berikanlah juga padanya pipimu yang lain. It's so counterintuitive. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ini apa-apaan gitu loh. Ada orang nyolong nih, udah jelas-jelas nyolong gitu. Kita beli helm berkali-kali, hilang lagi. Ya, beli jaket motor, hilang lagi. Dan kita akhirnya tahu nih orang nih udah masuk CCTV dia. Dia lagi. Suatu saat kita bawain BPKB motor dan kunci motor. Dan kita bilang, nih buat lo, sekalian lu bawa nih motor gue. Dari kemarin lu sebenarnya mau nyolong motor, gak bisa kan? Akhirnya cuma helm sama jaket. Nih, BPKB-nya juga kalau lu perlu duit bisa lu jual. Ya kita tinggal ngurus balik nama doang, oke? Buat lo. Ada yang gitu? Nggak mungkin, nggak manusiawi. Kita pasti ketawa. Kenapa? Tapi itu yang dia bilang, itu yang dia suruh. Ada orang kedapatan ngambil sesuatu dari kita, berikan lebih banyak. Counterintuitive.
unhuman. Love is unhuman, love is divine. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Coba bayangin ini, coba bayangin nggak? Setiap ada yang minta kita mesti kasih, coba. Kalau nggak miskin kita, bajunya bagus, tegang, wah, karena habis itu boleh buat gua nggak? Terus suruh kasih atau enggak? Kasih. Siapapun yang minta suruh kasih, kan gila. Habis barang kita. Handphone lu baru ya? Bagus, boleh nggak buat gua? Kata Yesus suruh kasih kalau ada yang minta. Ya udah dah. We will end up homeless. Baru lulus. Rumahnya baru ya. Nggak ada tuh namanya syukuran open house, nggak ada. Takut ada yang minta rumahnya. Mesti dikasih soalnya. Nggak manusiawi, saudara. Jujur nggak manusiawi. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Enggak manusiawi. Ya, kita mendapat orang tertangkap basah nyolong barang kita, pasti kita minta balik, itu punya gua. Enggak mungkin tertangkap basah kok. Oh ya udah deh. Mungkin lo lebih membutuhkannya. Ya kalau kita bos dari perusahaan minimal dipecat kan karyawannya. Kalau perlu diminta ganti rugi. Balikin dan ada hukumannya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini counterintuitif, kenapa? Karena kita punya kecenderungan untuk nunggu orang berbuat sesuatu baru kita meresponinya. Terbalik. Yesus bilang, lakukan. Orang akan bilang, ini berarti ini karma nih. Ya kan? Karma gimana? Hukum karma tuh bilang gini, jangan lakukan yang kamu gak pengen orang lain lakukan ke kamu. Jangan, bukan lakukan. Makanya gak pada takut ngejahatin orang. Kenapa? Karena takut dijahatin. Jangan artinya tidak dilakukan. Kalau Yesus bilang lakukan. Lakukan lebih dulu dengan konsekuensi, dengan resiko kemungkinan besar orang itu nggak melakukan yang sama seperti yang kita lakukan. Kita punya kecenderungan untuk apa nih? Orang ini mesti punya kompetensi dulu untuk kita lakukan sesuatu. Kita harus lihat dulu potensinya untuk dia, ada nggak kemungkinan dia membalas. Kalau nggak kita rugi. Ya kan? Rugi. Tapi kekristenan membawa kita, real Christianity, yang so counterintuitive, full of love, membawa kita membantu orang tanpa pamrih. Karena kita tahu, walaupun dia nggak bisa balas, tapi Tuhan kita udah melakukan hal yang jauh lebih besar untuk kita, ketika kita bahkan sampai selamanya tidak akan mungkin pernah bisa membalas. Divine, ilahi. Di bawah juga ada perintah-perintah untuk pinjamkan tanpa mengharap balasan. Seolah orang Kristen nggak ngerti minjemin sama ngasih, enggak? Ya kan, pinjemin artinya ada itikat baik untuk suatu saat nanti dibalikin dong, namanya aja pinjam. Enggak. Kalau engkau meminjamkan hanya untuk menerima kembali sama banyak, orang berdosa juga bikin itu, kata Yesus. Tapi kamu kasihilah musuhmu, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kau akan dilihat sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi karena ia baik. Pada yang tidak tahu berterima kasih dan kepada orang-orang jahat, Bapamu murah hati, hendaklah kamu murah hati. Whole another level. Jelas bukan ideologi karena gak masuk sama ini. Sangat berlawanan sama keinginan daging, sangat berlawanan. Karena ini sesuatu yang divine, disebutnya rohani, spiritual, divine, ilahi, unhuman, gak manusiawi. Itu yang buat saya yakin bahwa Kristenan bukan ideologi tapi teologi. Karena ideologi akan selalu punya kecenderungan untuk membenarkan hasrat-hasrat
di dalam diri kita, apapun itu hasratnya. Kalaupun bukan hasrat yang jahat, akan memuaskan hasrat untuk dipuji. Jadi salehnya, karena biar dapat pujian dari orang, makanya Yesus selalu menentang teman-teman yang dari Farisi sama ahli Taurat, karena mereka tuh selalu pamer apapun itu. Pamer keagamaannya, pamer kesalehannya, doanya di pinggir-pinggir jalan, sengaja. Karena apa? Itu soalnya nggak counterintuitive, itu emang kecenderungan manusia untuk ditinggikan. Kalaupun perbuatannya baik secara moral, tapi balik lagi itu semua buat kesombongannya sendiri. Tapi kekristenan, perbuatan baik kita dimaksudkan untuk memuliakan Tuhan. Lihat gak? Bukan biar kita yang ditinggikan, tapi Dia yang ditinggikan. Dan itu sangat counterintuitive. Manusia tuh maunya ditinggikan, maunya dipuji. Maunya hidup untuk diri sendiri, tapi kasih, benar gak? Kasih tidak mementingkan dirinya sendiri. Unhuman. Counterintuitive. Yang ketiga, terakhir. Real Christianity is more than ideology, is theology. Lebih dari pandangan manusia, ideologi, tapi sebenarnya sejatinya adalah teologi, pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga ini yang paling menarik, saudara. Karena real Christianity, saya bilangnya it's mysterious. Misterius artinya bentuknya akan sesuatu yang kita coba untuk gali, dan mungkin seumur hidup kita akan mendalami misteri itu, kayak mau cari tahu, mau mengenal lebih dalam lagi, mau mengalami Tuhan lebih lagi, kayak sesuatu yang terus, bahkan sampai kita udah mati pun belum dapat sepenuhnya. Kata Paulus, di dalam kehidupan ini sepandai-pandainya kita, serohani-rohaninya kita hanya akan tahu sebagian. Ya seperti sebagian dari cermin. Kita cuma tahu bayangannya, tapi nanti ketika kita akan tahu semuanya. When we see Him face to face, ketika kita kembali dalam hubungan itu lagi yang nyata, ketika dunia ini udah bersatu lagi, daging ini udah nggak ada, tubuh kemuliaan kita pakai, dan kita akan lihat Dia muka dengan muka, dan di situ kita baru tahu sepenuhnya. Artinya misterius, sampai ada beberapa hal yang buat saya yakin bahwa ini bukan bikinan orang. Bukan another religion. Religion selalu man-made. Bikinan manusia. Ada dua hal dalam kekristenan. Yang pertama, sampai sekarang masih jadi perdebatan. Yang pertama tentang predestinasi. Dan saya nggak punya waktu untuk jelasin predestinasi. Saudara bisa googling, bisa beli buku-buku berkaitan dengan itu. Yang menarik adalah gini. Ya. Seorang rapper Kristen nulis gini. Namanya Andy Mineo. Di lagunya Whatever Comes. Dia tulis gini, the mysteries of God are so interesting, like how I got free will, but still predestined. Misterinya Tuhan sangat menarik. Contohnya, bagaimana saya punya free will tapi dipredestinasi. Saya punya kehendak bebas tapi ditentukan. Tapi udah ditentukan dari semula, menarik. Coba renungin, kalau nggak kepala ini mau pecah, sampai detik ini saya masih bingung gimana caranya saya punya kehendak bebas, tapi Tuhan udah menentukan semuanya itu. Dan Dia tetap bilang bahwa saya bukan boneka. Enggak, dari awal ketika Dia taruh pohon itu di tengah dengan buahnya, Dia kasih tahu bahwa ini kamu yang akan pilih sendiri, ini kebebasanmu untuk mengasihi aku atau tidak, untuk taat kepadaku atau tidak, untuk percaya atau tidak. Kenapa Tuhan kalau udah tahu kita bakal makan tuh buah, kenapa Dia taruh tuh buah? Karena without ability, without free will, we will never have love. Kita nggak bisa mengasihi tanpa kehendak bebas. Nggak akan pernah ada cinta kalau nggak ada kehendak bebas. Walaupun Tuhan tahu kita akan menyalahgunakan itu, tapi cintanya tetap buat kita. Dan dari hari pertama manusia udah coba salahin Tuhan. Seolah predestinasi bicara Tuhan udah tentukan semuanya, jadi yang salah adalah Tuhan. Dari awal Adam ngomong gitu sama Tuhan. Perempuan yang engkau berikan kepadaku. Dia bukan nyalain, Adam bukan nyalain perempuan. Adam nyalahin Tuhan. Coba lu kasih gue laki-laki, ya kan? Manusia kan gitu. Benar gak? The mysteries of God
are so interesting, like how I got free will but still predestined. Predestinasi membuat saya yakin bahwa ini bukan pikiran manusia. Karena penjelasannya masih gak memuaskan. Sampai detik ini, siapapun, gelarnya mau sebanyak apapun, sepintar apapun, serohani apapun, masih gak ada yang bisa memuaskan menjelaskan saya tentang gimana caranya predestinasi dan kehendak bebas saling, hampir bisa dibilang bekerja sama, karena gak cocok. Kalau emang predestined artinya Tuhan, semuanya Tuhan. Kalau emang free will artinya semuanya kita, tapi gimana caranya? Baca semua buku, saudara, saya selalu beli yang begitu-begitu karena belum selesai. Saya masih mendalaminya, masih menyelidikinya, masih sebuah misteri. Dan yang berikutnya, salah satu doktrin yang paling menarik dari kekristenan tentunya Trinitas. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi 3 apa 1 toh? Jawabannya iya. Iya gimana? Ya iya. 3 apa 1 nih? Hah? 1 tapi 3. 3 apa 1? Iya. Apa nih ya? Iya. Bingung kan? Berbagai buku, selalu kan perdebatannya gitu. Orang yang kayaknya mau percaya akan kekristenan, kalau kita bisa jelasin Trinitas, itu bukan mau percaya, itu cuma mau iseng aja. Membuat kita meragukan iman kita, terus jadi mualaf because of love. Itu tujuannya. Nggak, aku bilang gini, kalau emang gak mau tahu, gak usah nanya. Karena kalau percuma, kalau lu gak mau tahu, gue kasih tahu kayak gimana, lu gak akan peduli. Buang-buang waktu, buang-buang energi. Kalau emang mau percaya, ya kalau emang lu kayak Nikodemus yang penasaran, ya di luar dari semua teman-temannya, bahkan dia di depan umum, yang ngebully Yesus, mencobai Yesus dengan berbagai pertanyaan, berusaha jatuhin Yesus. Tapi Nikodemus datang malam-malam, bersembunyi, menunjukkan apa? Benar-benar dia mau tahu. Bukan mau mencobai, dia mau tahu apa yang harus aku lakukan untuk masuk kerajaan sorga. Soalnya kalau mau tahu pasti dikasih tahu sama Tuhan. Kalau sungguh-sungguh rindu pasti dibukain sama Tuhan. Sesulit apapun doktrinnya. Trinitas selalu hampir jadi kayak batu sandungan katanya buat orang percaya Yesus. Oh salah, Trinitas yang membuat saya mengasihi Tuhan dan tahu bahwa ini Kristen bukan agama bikinan orang. Ini sungguh-sungguh dari sorga Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita baca ya ayat tentang Trinitas yang menjelaskan Trinitas ada di Alkitab. Atau nggak pernah dong yang kita Lukas 3. Paling sebel deh saya kalau ada orang ngomong gitu. Ketahuan nggak pernah baca Alkitab. Sungguh-sungguh baca Alkitab dan bingung sendiri abis itu. Kok gini? Lukas 3 mulai 21 sampai 22 ayat 2 ayat terakhir saudara, habis itu kita sudahi saja. Saya cuma mau meyakinkan kita bahwa nggak ada yang kayak Yesus. Kekristenan tuh in the category of himself itself, tersendiri, sangat berbeda. More than ideology is theology, lebih dari pandangan manusia tentang Tuhan, tapi Tuhan yang memperkenalkan dirinya sehingga kita bisa mengenal Dia. Lukas 3, 21 sampai 22, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Ingat Yesus di mana? Dibaptis sedang berdoa di bumi. Ya, salah satu pribadi dari 3 pribadi Tuhan. Yesus dibaptis di bawah, di bumi. Terbukalah langit, oke, ayat 22, ayat terakhir kita. Dan turunlah Roh Kudus, oke, salah satu dari 3 pribadi Tuhan juga. Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati ke atas siapa? Yesus. Udah 2 tuh, ya kan? Dan terdengarlah suara dari langit. Ini dia pribadi ya, salah satu lagi pribadi dari Tuhan. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. There we have. 3-tiganya ada di situ. Satu di bawah lagi dibaptis, satu turun dari atas dalam bentuk burung merpati, Roh Kudus, satunya lagi ngomong dari atas. Silahkan pecahkan kepalamu sendiri untuk menjelaskan hal ini. Salah satu bapak gereja bilang gini, berkaitan dengan Trinitas, if you don't believe it, you will lose your soul. But if you try to explain it, you will lose your mind. Dia bilang gitu. Ya, kalau nggak percaya kita kehilangan jiwa kita binasa. Tapi kalau kita berusaha jelasin, kita kehilangan lose your mind itu gila.
Gila. Terus gimana ngejelasin ke Trinitas? Saya selalu bilang gini, dalam sebuah hubungan yang artinya menerima apa adanya, artinya menerima apa adanya. Artinya orang itu apapun adanya, keberadaannya, siapapun dia, kita terima apa adanya. Dan kalau emang Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya, kita nggak perlu untuk berusaha menjelaskan. Maksudnya gini, berusaha nggak bisa. Lu mesti satu, gue nggak mau lu tiga. Gue pengen lu satu lah. Ya gue emang begini. Gue satu, tapi tiga. Ya nggak bisa. Gue pengen lu satu, tiga apa tiga. Ya nggak bisa. Lu mesti terima gue apa adanya. Gue emang kayak gini. Trinitas itu kenapa susah dijelasin? Karena itu Tuhan apa adanya. It's who He is. Father, Son, and the Holy Ghost atau Holy Spirit. It's who He is. Sebelum kita menerima Dia apa adanya, kita akan selalu berdebat, berusaha paksain Dia untuk jadi seperti yang kita mau. It's mysterious. Ya, sampai detik ini salah satu yang buat saya yakin bahwa ini bukan bikinan manusia kekristenan. Karena sampai sekarang belum pernah ada satu manusia pun, dari yang pertama memikirkannya sampai yang termutakhir berusaha menjelaskannya, nggak ada yang pernah memuaskan sama sekali. Dan saya yakin kalau emang ini bikinan manusia harusnya bisa dijelasin sama manusia. Karena ada yang memikirkan pertama diciptain. Tapi bahkan yang pertama aja saya baca penjelasannya tidak memuaskan. Kenapa? Akhirnya dia baru find out Tuhan yang membukakan dirinya, aku Bapa, Putra, dan Roh Kudus, and this is who I am. You have to accept me apa adanya. Dan di situ saya yakin, gak mungkin kita bikin doktrin yang membuat kita terlihat tolol karena gak bisa menjelaskannya. Come on, ya kan? Gak mungkin. Kesimpulannya sederhana karena ini bukan bikinan kita. Itu doang kesimpulannya. This is who He really is. Dan kita harus terima Dia apa adanya. Segala sesuatu yang tersembunyi adalah milik Allah. Tapi segala sesuatu yang disingkapkan itu bagian kita. Oke, dan percaya atau enggak, pengenalan itu selalu bertambah tiap hari dan tiap hari akan disingkapkan sama Tuhan. Layer after layer Dia akan bukain dan kita selalu amazed, and forever will stand amazed. Saya yakin di sorga, saya di sana grafis jadi selalu ngebayangin segala sesuatu. Saya yakin di sorga kita akan menyembah Tuhan tiap hari karena alasan yang berbeda. Karena banyak hal di bumi yang kita cuma tahu gitu doang dan nggak tahu ternyata, oh ya ampun ternyata bulu hidung itu buah. Kita akan menyembah hari itu karena bulu hidung, mungkin. Besok lain lagi. Dan membutuhkan selamanya. Ya karena beberapa orang udah mulai, karena Kristennya cuma agama udah mulai bosan kayak ya karena salibmu, gue juga tahu lagu salib lagi kayak ya udah tahu gue salib mah, yang lain lah yang apa yang lebih menarik gitu loh, apa kayaknya itu terus nyanyiin itu terus yang dikotbahin. Oh jangan salah, dari situ justru kita, itu cara Tuhan grab our attention ketika Dia jadi manusia terus mati buat kita. Ditinggikan tuh fungsinya biar semuanya bisa lihat. Biar semuanya yang tadi sibuk sendiri, terlalu lama asik sendiri, tiba-tiba, wih kenapa tuh? Dan di sana percaya atau enggak di sorga kita akan punya selalu alasan yang baru tiap hari untuk amazed. Karena jujur, kita yang punya hubungan harmonis sama Tuhan di bumi, setiap pagi kita bangun, setiap hari kita amazed. Tuh, Dia gak pernah berhenti. Membuat kita terkagum, kalau jujur. Untuk hal-hal yang lain, kadang yang sederhana banget. Apalagi sorga. Dibutuhkan selamanya untuk membuka seluruh misteri dari Dia yang kekal. Walaupun otak ini terbatas, menarik hati ini enggak. Ada ungkapan yang selalu bilang gitu, ya pikiran manusia memang gitu bisa tahu, tapi hatinya nggak ada yang tahu, kayak dalamnya laut. Banyak hal dalam hidup, di alam khususnya, dalamnya laut kita nggak pernah tahu, luasnya alam semesta kita nggak pernah tahu, and that's how bahkan His heart and His mind is way more than the oceans,
and the galaxies. It's Him. Dan saya berharap kita punya kekristenan yang itu. Yang sungguh, yang jadinya kalau ada perdebatan-perdebatan yang kayaknya gimana gitu, kayaknya pinter gitu, kita enggak gampang. Kapal goyang kapten, gitu. Biasa aja. Perdebatannya udah dari dulu. Ya dari yang mirip saya tuh, saya potong jenggot karena teman saya kirim foto saya sebelahnya dia, mirip banget. Ya saya potong jenggot. Dari dia sampai gurunya, sampai gurunya, sampai gurunya. Perdebatan itu terus, argumennya itu aja. Dan semua argumen bisa dipatahkan. Kenapa? Ayat terakhir kita, ya ayat pertama kita balik lagi. Saya berusaha menjadi pakai sistemnya Tuhan, Alfa Omega. 2 Korintus 10 ayat 5. Ayat terakhir kita. Ya musisi boleh maju, kita mainin lagu sedih. Lagu-lagu yang membangkitkan. Bangkitkan apa? Saya karismatik saudara, saya baper. Karena saya tahu itu loh fungsi Tuhan bikin hati untuk merasa. Tapi saya gak lupa bahwa Tuhan juga kasih otak untuk berpikir. Ya, untuk baca Alkitab sungguh-sungguh dan membayangkan. Ya, tapi membayangkannya gak liar-liar banget saudara, dijagain sama firman Tuhan. Ya. Beberapa orang berpikir kita cuma yang penting baca Alkitab, udah gak usah bawa-bawa perasaan banget tuh kayak teman-teman karismatik nangis-nangis, angkat tangan. Ya. Mereka baca Alkitab doang, seolah Tuhan cuma ciptain otak. Kalau gak kita seringkali terjatuh dalam hal ini, kita kebalik, kita nyanyi, nangis, bawahnya gitu kayak, oh Tuhan. Kalau pendeta udah ngomong gitu, itu udah bukan Tuhan, Tuhan. Pasti nangis. Kuncinya miring ya kan, udah mulai gelap, ada asap-asap, dingin. Tuhan kan gitu. Ini kayak baca Alkitab nggak pernah, tapi baper-baper aja nggak jelas gitu. Jadi ntar ketika kenyataan hidup mulai menghajar di wajahnya, dia kaget, kok gini, kok gitu. Ya habis berdasarkan Tuhan, berdasarkan perasaan, kan nggak boleh. Ya pengalaman hidup nggak boleh mendikte kebenaran tentang Tuhan. Kita harus pakai dua-duanya. Siapa yang suka nonton film? Siapa yang suka nonton film? Ayo, angkat tangan, gak bikin saudara jadi duniawi, tenang aja. Benar gak? Di dalam film ada 2 unsur yang menonjol. Satunya cerita, sama satu lagi lagu. Perhatiin gak? Musik. Makanya ada yang disebutnya original soundtrack. Lagu-lagu yang di film itu, kita dimasukin dalam satu CD. Setiap kita ingat lagunya, oh ini pas bagian ini nih, kita ingat ceritanya. Sama, lagu rohani, ya Tuhan ciptain musik untuk mengingatkan kita akan banyak hal. Karena dia tahu kita gak diciptain cuma dengan otak untuk cuma baca Alkitab, tapi juga dengan hati untuk menyembah. Salah satu hamba Tuhan yang saya kagum, ya, namanya John Piper, udah tua banget. Saya bilangnya opa saya secara dunia maya. Saya bilangnya, dia mungkin gak pernah tahu bahwa semua yang dia khotbahkan, kesetiaan dia kepada firman Tuhan. Dia berhenti nonton TV dari umur 16 tahun saudara. Dan baca Alkitab doang sepanjang waktu sama koran. Biar tetap update sama berita, dia udah gak nonton TV sama sekali. Penulis buku salah satu yang paling pengaruh hidup saya namanya Desiring God, judul bukunya Desiring God. Merindukan Tuhan. Dia tulis gini, hati gak bisa nyembah apa yang otak tolak. Hati gak bisa nyembah siapa yang otak tolak. Dan buat saya, gak mungkin saya cuma baper-baperan doang nyanyi-nyanyi nyembah-nyembah Tuhan. Berdoa-berdoa, gak mungkin. Saya harus mengenal dia. Karena perintahnya adalah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Jangan pernah lupa itu. Dan dengan segenap kekuatanmu.